Contoh lagi, membawa-bawa nama syariat, mengatakan tidak perlu vaksin, tidak bermanfaat, berbahaya, gantikanlah dengan tahnik, imunisasi Islami. Anda pilih produk kufar atau pilih Tibun Nabawi. Dan ini mempertentangkan, membawa nama Islam dan mempertentangkan. Padahal tidak benar. Praktek ulama-ulama kita justru mengkombinasikan, bukan untuk dipertentangkan. Sebagian orang mempertentangkan. Contohnya tadi yang membawa-bawa nama Islam mengatakan tidak perlu vaksin, cukup tahnik, imunisasi Islami. Maka kita katakan, subhanallah, tahnik tidak ada satupun ulama yang menjelaskan bahwasanya tahnik adalah imunisasi. Tidak ada. Dari mana rumus ini? Dari mana keyakinan ini mengatakan tahnik adalah imunisasi Islami? Kami telah berusaha mengumpulkan perkataan para ulama, apa hikmah dari tahnik. Kesimpulannya adalah tahnik, hikmahnya, ya, tahnik jika ada yang belum tahu, ya. Jadi bayi baru lahir, kemudian kita mengunyah kurma, baru lahir, mengunyah kurma, kita ambil kunyahannya sedikit, kemudian kita oleskan di langit-langit atas mulut bayi tersebut, dioleskan sedikit saja. Ini yang dinamakan dengan tahnik. Dan hikmah dari para ulama, tahnik ini adalah untuk memasukkan hal yang manis pertama kali di dalam tubuh sang bayi. Itu hikmahnya para ulama. Oleh karena itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, kami sudah nukil ucapannya, mengatakan boleh tahnik dengan selain kurma yang manis lainnya. Boleh tahnik dengan madu, boleh tahnik dengan hal-hal yang manis. Karena hikmahnya memasukkan hal yang manis agar bayi punya energi langsung di awal-awal yang baru lahir ke dunia ini. Jadi tidak ada satupun ulama yang berpendapat tahnik adalah imunisasi Islami. Dan beberapa oknum membawa-bawa nama Islam, mempertentangkan dan tidak benar. Bahkan membangun teori kedokteran yang benar-benar, mohon maaf bagi kami tidak masuk akal. Kalau vaksin memasukkan bakteri atau yang lainnya, kita juga di tahnik memasukkan bakteri. Karena di mulut kita masuk bakteri. Mulut kita ada bakteri, kita masukkan. Subhanallah, ya. Bakteri di mulut emang sama dengan bakteri polio. Bahkan kalau kita membaca lagi penjelasan ulama, tahnik, ini ada perselisihan ulama. Apakah dia ini sunnah bagi umat Muhammad SAW ataukah dia perbuatan khusus Nabi SAW? Jadi ini pendapat kedua mengatakan bahkan bukan sunnah dengan beberapa alasan. Yang pertama, tahnik ini adalah dalam rangka tabarruk. Tabarruk mengambil barokah dengan zatnya Nabi. Boleh. Dengan air ludahnya Nabi. Yang kedua, alasan mereka, tidak ada riwayat orang-orang soleh setelahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang melakukan tahnik. Padahal teori dalam tahnik adalah hendaklah dilakukan oleh orang yang soleh. Makanya ada yang panggil ustadznya, lahir tengah malam, Ustaz cepet. Tahnik Ustaz. Tidak ada riwayat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka orang soleh yang setelah Nabi. Tidak ada mereka melakukan riwayat tahnik dari mereka. Sekiranya itu sunnah, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya ini baik, orang berlomba-lomba datang ke Abu Bakar, tahnik Abu Bakar. Atau Abu Bakar terhadap anaknya. Sehingga ulama mengatakan tahnik bukan sunnah, tetapi perbuatan khusus Nabi SAW. Akan tetapi beberapa ulama mengatakan sunnah dan dalam hal ini saya pun memilih yang sunnah. Tetapi yang tidak benar adalah mengatakan tahnik imunisasi Islami tidak perlu program vaksin. Itu konspirasi, berbahaya, hancur dan sebagainya. Ini yang disebut dengan membawa-bawa nama Islam dengan informasi yang tidak benar.